Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Arsenal berhasil mencuri kemenangan di markas Manchester United di Old Trafford pada pekan ke-37 Premier League 2023-2024, Minggu 12 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Duel ini tidak mudah bagi Arsenal karena Manchester United berani bermain menyerang dan selain itu permainan mereka membaik ketimbang saat melawan Crystal Palace. Pertandingan pun berlangsung ketat dan cukup intens. Beberapa peluang tercipta di pertandingan ini, namun hanya satu gol saja yang bisa dihasilkan, yakni melalui sontekan Leandro Trossard. Hasil ini membuat Arsenal kembali ke puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dengan raihan 86 angka dari 37 laga. Sementara itu, MU berada di peringkat ke-8 dengan koleksi 54 poin. Manchester United harus segera merekrut bek-bek tangguh jika tidak ingin kembali memble di musim 2024-2025. Sepanjang musim ini setan merah tampil mengecewakan, tidak hanya terdepak dari Liga Champions sejak di fase grup. Manchester United juga dipastikan gagal lagi memenangkan Premier League musim ini. Memasuki pekan ke-35, tim besutan Erik ten Hag belum juga beranjak dari posisi ke-6 klasemen sementara dengan tabungan 57 tahun. Dengan kondisi yang memprihatinkan ini, bisa dipastikan pula MU absen di Liga Champions musim depan. Jebloknya performa tim yang bermarkas di Old Trafford ini tidak lepas dari rapuhnya lini belakang. Cederanya sejumlah bek andalan sangat mempengaruhi ritme permainan dan kohesi antar lini. Padahal untuk memenangkan pertandingan Ten Hag butuh kerjasama tim yang solid serta kebugaran para pemain. Siapa kira-kira yang bisa mengisi posisi bek kiri Manchester United selanjutnya? Di antaranya adalah Anthony Robinson dari Fulham, Ryan Ait-Nouri dari Wolverhampton, serta Theo Hernandez dari AC Milan. Jamie Carragher menilai bahwa Rasmus Højlund terlalu cepat untuk pindah ke Manchester United. Menurutnya, pemain seusia Højlund belum layak dibebankan tekanan ekstra tinggi di tim sekelas Setan Merah. Musim panas lalu, MU melakukan investasi besar dengan memboyong Højlund dari Atalanta dengan harga 72 juta pound sterling. Sayangnya, koleksi gol Højlund untuk MU di Premier League tidak sampai menembus 2 digit, di mana striker asal Denmark itu cuma bisa melepaskan 8 gol saja dari 27 pertandingan. Meski berhasil mencetak 5 gol di 6 penampilannya di Liga Champions musim ini, performa Højlund dinilai belum sepadan dengan investasi besar yang dikeluarkan oleh MU. Terkait performa Rasmus Højlund yang kurang mengesankan, Jamie Carragher enggan menyalahkan pemain berusia 21 tahun itu. Mantan pemain Liverpool ini bilang Højlund adalah pemain yang bagus, tetapi tekanan di MU saat ini terlalu besar untuk pemuda seusianya. Dan seharusnya Højlund baru bisa pindah ke Old Trafford dalam kurun waktu 2-3 tahun lagi. Legenda timnas Brazil, Rivaldo, buka suara terkait situasi Casemiro di Manchester United. Ia menilai sang gelandang telah keliru memilih pindah ke Old Trafford. Menurut Rivaldo, keputusan Casemiro pindah dari Real Madrid itu sebuah kesalahan besar. Ia menyebut sang gelandang kini menderita bersama Manchester United. Ia menilai jika Casemiro tetap bertahan di Real Madrid, ia tidak akan mendapatkan hujatan seperti yang ia alami di Manchester United. Lebih lanjut, Rivaldo menilai bahwa kritikan-kritikan yang menghujani Casemiro merupakan sesuatu yang tidak adil, karena menurutnya buruknya performa Casemiro bukan disebabkan sang gelandang seorang. Menurut gosip yang beredar, Casemiro dan MU akan berpisah di musim panas nanti. Sang gelandang bakal dipindah ke Arab Saudi untuk bergabung dengan Al Nassr.
dan bereuni dengan Cristiano Ronaldo di musim panas nanti. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengaku sangat yakin pemilik klub bisa mengerti terkait timnya yang harus menghadapi masa-masa sulit di musim ini. Erik ten Hag mengaku sangat yakin para pemilik klub bisa mengerti di balik terpuruknya setan merah di musim ini. Cedera yang membekap para pemainnya terutama di lini pertahanan membuat MU gagal menunjukkan penampilan terbaiknya di atas lapangan. Saya pikir mereka memiliki akal sehat. Mereka dapat melihat ketika Anda memiliki 32 kombinasi yang berbeda di lini belakang, ketika Anda kehilangan 8 bek tengah, ketika mereka melihat kami menggunakan 13 kemitraan yang berbeda di lini tengah, ketika kami tidak memiliki bek kiri, ketika kami mengalami begitu banyak cedera, itu akan berdampak negatif pada hasil. Saya tidak peduli apakah mereka mendukung atau tidak. Saya bekerja untuk meningkatkan dan mengembangkan tim saya. Itulah tugas saya di sini, ujar Erik ten Hag. Manchester United baru saja menelan kekalahan telak di markas Crystal Palace. Hasil minor itu membuat masa depan Erik ten Hag semakin dipertanyakan. Kekalahan dari Crystal Palace membuat peluang MU untuk tampil di Eropa musim depan menipis. Kekalahan ini juga membuat Manchester United memecahkan rekor negatif mereka menelan kekalahan terbanyak semusim di Premier League, yakni 13 kali, dan kebobolan terbanyak sejak musim 1976-1977 sebanyak 81 kali. Kali ini masa depan Erik ten Hag ikut terancam menyusul kekalahan memalukan di markas Crystal Palace. Dia bisa saja kehilangan pekerjaannya meski masih punya kontrak sampai musim panas 2025. Berikut ini 5 pelatih yang bisa menggantikan Erik ten Hag jika MU memutuskan berpisah dengan pria asal Belanda tersebut. Di antaranya Thomas Tuchel, Gareth Southgate, Graham Potter, Roberto De Zerbi, serta Zinedine Zidane. Erik ten Hag dengan santai membalas kritik yang menyerangnya. Isu pemecatan memang mengganggu Erik ten Hag dalam beberapa bulan terakhir menangani Manchester United. Jumlah poin MU musim ini lebih rendah daripada era David Moyes. Mereka juga mencatatkan kebobolan terbanyak musim ini terburuk sepanjang sejarah. Oleh karena itu, wajar jika isu pemecatan Erik ten Hag terus menguat. Faktanya performa MU memang terus menurun. Erik ten Hag bisa dianggap gagal. Meski begitu, Erik ten Hag menjawab isu pemecatan tersebut dengan tegas. Faktanya, badai cedera memang membuatnya kesulitan menuntun MU ke level terbaik. Saya mendengar beberapa komentar, entah mereka yang tidak paham sepak bola atau mereka tidak paham dengan cara menangani tim sepak bola. Saya kira ada banyak orang yang melihat masalah tim kami, dan mereka mau bersabar, tutupnya. Mantan kiper timnas Inggris Paul Robinson mendukung langkah Manchester United untuk merekrut Michael Olise. Ia meyakini sang winger bisa memberikan dampak yang besar bagi setan merah di musim ini. Robinson menilai MU harus menyeriusi transfer Michael Olise. Karena itu, ia yakin winger 22 tahun itu bakal memberikan dampak besar bagi setan merah. Kepada BBC Radio 5 Live, Robinson yakin Olise bakal langsung nyetel di skuad MU. Ia menilai sang winger bakal jadi poros baru permainan setan merah di musim depan. Lebih lanjut, Robinson meyakini bahwa Olise akan memberikan dampak yang besar bagi skuad Manchester United. Ia yakin sang winger bisa memberikan dampak sebesar yang diberikan Cole Palmer kepada Chelsea. MU dikabarkan sedang mencoba meyakinkan Crystal Palace untuk melepas Olise ke Old Trafford. Rumor yang beredar menyebut bahwa MU harus membayar 60 juta pound sterling ke The Eagles agar sang winger bisa pindah.